Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Melanjutkan cerita Sinden Pengabdi Setan dari Dio Seta, di mana ada 7 part pada thread Twitternya. Cuman kalau ngikutin itu bisa seminggu baru selesai ya. Jadi kita mungkin akan perpanjang durasi aja biar cepat selesai. Nah, yang belum mendengarkan part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Dan bagaimana cerita kelanjutannya? Baiklah teman-teman, Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Angin berhembus dengan kencang pada malam itu. Secepat mungkin, aku kembali ke desa Gendis untuk memastikan kondisi di sana. Suasana terlalu tenang di sana. Sepertinya warga sudah mulai beristirahat. Hanya satu tempat yang terlihat masih ada aktivitas saat itu, balai desa. Mungkin warga dan keluarga jenazah masih berjaga di sana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Beruntung, Mas Jatmiko masih bisa kami temui. Kami segera mengistirahatkan Pak Pram, ayah Gendis di balai desa, agar segera mendapatkan perawatan dari mereka yang masih ada di sana. Pak Pram, apa yang terjadi Pak? Tanya Jatmiko yang masih setengah menahan kantuknya. Nanti akan kami ceritakan. Yang terpenting, di mana Mbah Jurib? Tanyaku. Mas Jatmiko melihat ke arah sekitar. Ia menatap ke sebuah tikar yang sudah kosong dengan bekas seseorang yang menidurinya. Tadi Mbah Jurib di sini, ucap Jatmiko dengan wajah yang kebingungan. Kita cari Nan, dia pasti merencanakan sesuatu, ucap Cahyo. Jatmiko terlihat bingung melihat kepanikan kami. Kami pun menceritakan tentang kejadian semalam saat Mbah Jurib menjadi pengikut Sinden Pengabdi Setan itu dan mencoba membunuh ayah Gendis untuk membuktikan kesetiaannya. Maksudmu, Sinden yang mengutuk desa ini bukan hanya Nyai Lindri? Tanya Jatmiko. Benar, kejadian Nyai Lindri berhubungan dengan sejarah kelam desa ini. Sekarang yang terpenting, kita mencari Mbah Jurib dulu sebelum ia mencelakai warga desa, balasku. Kami dan beberapa warga yang masih terjaga mengecek setiap rumah di desa. Namun, keberadaan Mbah Jurib tidak ditemukan. Yang kami bisa saat ini hanyalah meminta warga untuk menutup pintu rapat-rapat dan memberi informasi bila melihat kemunculan Mbah Jurib. Aku melihat waktu saat ini menunjukkan pukul 3 pagi. Kami pun memilih untuk istirahat di balai desa sambil berjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gendis pun menemani ayahnya yang juga sedang dirawat di balai desa. Pagi datang. Warga sudah disibukkan dengan pemakaman jenazah korban kutukan Sinden kemarin. Aku mencari informasi apakah ada petunjuk mengenai keberadaan Mbah Jurib. Namun, tidak ada satupun warga yang melihatnya. Apa mungkin yang diincar oleh Mbah Jurib tidak ada di desa ini? Ucap Cahyo sambil berpikir. Ada benarnya ucapan Cahyo. Bisa jadi Mbah Jurib merencanakan hal lain. Mas Jatmiko, kira-kira apa ada orang lain yang diincar Sinden itu selain warga desa? Tanyaku kepada Mas Jatmiko. Mas Jatmiko berpikir sejenak. Ia sepertinya teringat akan sesuatu. Pak Baskoro, dia melarikan diri dari desa ketika dukun-dukunnya gagal menahan kutukan Nyai Lindri, ucap Jatmiko. Mas Jatmiko tahu Pak Baskoro di mana? Tanyaku. Jatmiko menggeleng. Tidak tahu mas, lagi pula biarin aja lah kalau orang seperti Baskoro mendapat ganjarannya, ucap Jatmiko dengan wajah yang kesal. Bukan begitu mas, sejahat apapun Baskoro, dia itu tetap manusia, ucap Cahyo. Dia penyebab ini semua mas. Seandainya dia tidak memperlakukan Nyai Lindri dengan seperti itu, kutukan ini tidak akan bangkit. Wajah Jatmiko terlihat geram. Kalau Baskoro mati, lalu apa? Apa kutukan ini selesai? Lalu apa yang terjadi dengan roh Baskoro yang tidak tenang?
Bagaimana kalau anggota keluarganya menuntut balas dengan ilmu hitam juga? Ucap Cahyo yang mulai kesal dengan jawaban Jatmiko. Aku mengerti kekesalan Jatmiko dan menahan emosi Cahyo. Walaupun sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Cahyo. Mas Jatmiko, kalau sampai Pak Baskoro mati di tangan setan itu, artinya setan itu menang. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Percayalah, hukuman dari Yang Maha Kuasa lebih bijak daripada apapun, ucapku. Jatmiko masih terlihat kesal, namun sepertinya ia menerima pendapatku. Kemungkinan dia ada di desa sebelah, Mas. Desa tempat sanggar Ki Joyo Talun berada. Dia pasti meminta pertolongan dari dukun-dukun yang pernah bekerja sama dengan Ki Joyo Talun, ucap Jatmiko yang akhirnya jujur. Cahyo pun segera berdiri mengemasi barang-barangnya. Mas, tolong gambarkan kami arah ke desa itu, ucap Cahyo. Saya antar aja, Mas. Saya ambil motor dulu, balas Mas Jatmiko. Kami menitipkan Pak Pram dan Gendis kepada warga desa yang ada di sana dan menghampiri desa tempat padepokan Ki Joyo Talun berada. Desa Tarujaya, sebuah gapura yang cukup besar menyambut kami bertiga saat memasuki desa tujuan kami. Sebuah desa yang cukup ramai bila dibandingkan desa Jatmiko tadi. Sebuah bangunan joglo yang besar terlihat dengan jelas di tengah desa. Bangunan itu terlihat begitu mencolok dengan ukurannya yang paling besar di antara bangunan lainnya. Sayangnya, tempat itu terlihat begitu sepi. Apa itu padepokan Ki Joyo Talun? Tanyaku pada Jatmiko. Iya, Mas, dia dalang terpandang di tempat ini. Entah setelah kepergiannya siapa yang akan meneruskan padepokannya itu, ucap Jatmiko. Kami pun berjalan menuju tempat itu sambil sesekali menyapa warga desa yang berlalu lalang. Masih terlihat banyak bendera merah berkibar di beberapa sudut jalan, menandakan baru saja ada yang meninggal di desa itu. Yang menyedihkan, sepertinya korbannya cukup banyak. Total ada berapa orang yang meninggal, Mas Jatmiko? Tanya Cahyo. Ada 12 orang yang meninggal dalam satu malam. Mereka para anggota pementasan Ki Joyo Talun, ucap Jatmiko. Apa ada yang selamat? Tanyaku. Ada. Nanti kita akan bertemu mereka di padepokan, balas Jatmiko. Kami memasuki halaman rumah joglo yang besar dengan ukiran-ukiran kayu mewah menghiasi bangunannya. Cahyo terhenti tepat saat akan memasuki halaman seolah menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang besar tersembunyi di rumah ini, ucap Cahyo. Aku juga menyadarinya. Ada mantra yang mengelilingi bangunan ini. Mungkin saja orang-orang pintar dari kelompok Ki Joyo Talun benar-benar bisa melindungi tempat ini. Tidak hanya itu, aku pun melihat sisa-sisa serangan yang residunya masih terlihat dengan jelas di sekitar halaman. Kulon wun, permisi. Aku mencoba sesopan mungkin memasuki tempat ini, berharap ada yang keluar menemui kami. Permisi, ucapku memanggil dengan cukup keras, namun sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Apa nggak ada orang di dalam? Mungkin sebaiknya kita tanyakan ke kepala desa, ucap Jatmiko. Nggak, Mas, di dalam banyak orang. Mereka sedang mengamati kita, jawab Cahyo. Sepertinya Jatmiko bingung dengan jawaban Cahyo, tapi aku pun menyadari ada beberapa orang yang mengintip dari balik jendela. Merasa perlu melakukan sesuatu, Jatmiko pun maju menghampiriku dan ikut mengetuk pintu dengan keras. Pak Baskoro, Bapak di sini kan? Tolong keluar sebentar, ada yang harus kita bahas, teriak Jatmiko. Tetap saja tidak ada yang menjawab panggilan Jatmiko. Sebaliknya, aku mulai merasa hal aneh saat itu. Aku merasakan ada sesuatu yang mengelilingi kami, namun kami tidak melihat ada makhluk lain di sekitar kami. Aku dan Cahyo mulai waspada, sampai akhirnya tiba-tiba Jatmiko berteriak dengan menunjuk ke arah langit-langit tepat di atas kami. Ular, Mas, ucap Jatmiko yang mulai ketakutan.
seekor ular besar melilit di atas langit-langit rumah dengan kepalanya yang seolah sudah bersiap menerjang ke arah kami. Jelas kami tahu ular ini bukan ular biasa. Seseorang yang mengirimkannya ke tempat ini seperti bertujuan untuk memantau atau menghalangi mereka yang di dalam untuk meninggalkan tempat ini. Tidak menunggu lama, Cahyo membacakan sebuah mantra yang selalu membuatku sebal. Ia mengibas-ngibaskan sarungnya sambil mengucapkan mantra itu. "Mas, mending kita jauh-jauh," ucapku kepada Jatmiko. "Kenapa, Mas?" "Udah, percaya aja. Itu ajian andalan Cahyo buat melawan makhluk seperti itu," ucapku sambil mencari sesuatu dari tasku. Ajian itu tidak memiliki kekuatan perusak, namun lebih efisien untuk situasi saat ini. "Mas, bau apa ini?" ucap Jatmiko yang wajahnya sudah berubah menahan bau dari ajian Cahyo. Aku tertawa sambil menutup hidungku. "Itu ajian andalan Cahyo, Mas. Cocok buat ngusir hewan buas. Baunya berubah-ubah. Cocok banget kan sama yang bacain mantranya?" jelasku sambil meledek Cahyo. "Hehehe, ini namanya ajian pesona kayangan. Cuma yang suci dan berhati baik saja yang bisa tahan dengan ajian ini," balas Cahyo membela diri. "Alah, pesona kayangan kepalamu. Kalau kayangan baunya begini, aku tak nungguin di depan aja udah." Tapi memang ajian ini selalu ampuh untuk mengusir hewan buas, terutama kiriman seseorang. Tanpa adanya konfrontasi, si pengirim hewan itu tidak mengambil tindakan yang membahayakan kami. Tidak butuh waktu lama sampai ular besar itu pergi melalui langit-langit bangunan joglo ini hingga menghilang dari pandangan kami. "Tuh kan, ampuh. Kamu juga harus belajar, Nan," ucap Cahyo. "Gak usah, kamu aja," balasku. Saat mengetahui ular itu tidak ada lagi di sekitar rumah ini, tiba-tiba suara kunci pintu kayu terdengar dan seseorang keluar menemui kami. "Mas Jatmiko?" Seorang pemuda muncul dengan membukakan pintu. "Iya, Mas Sena. Kami mencari Pak Baskoro. Kemungkinan ada seseorang yang berniat mencelakai dia," ucap Jatmiko. "Mbah Jurip ya?" balas seseorang yang ternyata bernama Mas Sena itu. Aku dan Cahyo saling berpandangan. Ia sudah tahu tentang Mbah Jurip. Kami berkesimpulan serangan semalam adalah perbuatan Mbah Jurip yang kesini terlebih dahulu saat kami masih melawan sosok sinden setan itu. Mas Sena menoleh kepada kami dan Mas Jatmiko segera menjelaskan maksud keberadaan kami ke tempat ini. "Benar, Pak Baskoro ada di sini. Mari masuk dulu," ucap Mas Sena. Kami segera masuk ke dalam pendopo joglo besar itu. Isi bangunannya tertata dengan rapi oleh berbagai instrumen gamelan dan peti-peti yang digunakan untuk menyimpan wayang. Dinding-dindingnya pun tidak luput dari hiasan yang terbuat dari kulit hewan. Aroma kemenyan tercium dari berbagai sudut tempat ini. Kami memang sudah tahu sedang ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual di rumah ini. Mas Sena mengantarkan kami ke ruangan yang cukup besar di sana. Ada dua orang dengan pakaian menyerupai dukun dan seorang pria berpakaian rapi dengan wajah yang cemas. Aku menduga dia adalah Pak Baskoro. "Mau apa kalian kemari?" ucapnya tanpa ada sikap ramah sama sekali. "Mohon maaf, Pak. Kami kesini untuk membantu Pak Baskoro. Mbah Jurip yang sudah menjadi pengikut sinden itu pasti mengincar Pak Baskoro," jelasku. "Kalian tidak usah ikut campur. Kedua dukun ini bisa dengan mudah mengalahkan suruhan sinden itu," ucap Baskoro. Bukannya menjawab, Cahyo malah berkeliling ke kedua dukun itu dan mengintip tungku yang mereka gunakan untuk membakar kemenyan. Yang satu pegangannya kucing hutan, yang satu lumayanlah pegangannya gagak siluman, tapi jelas gak mungkin ngalahin Mbah Jurip, apalagi sinden itu. "Udah Nan, kita tinggal aja, kita nonton aja udah," kata Cahyo sambil meledek kedua dukun yang mencoba melindungi Baskoro. Jatmiko terlihat heran dengan tingkah Cahyo. Padahal sebelumnya ia tahu bahwa Cahyo yang bersikeras ingin membantu Pak Baskoro. "Kurang ajar, kalian meremehkan mereka,"
teriak Pak Baskoro tidak terima. "Bapak yang tidak sadar, kedua dukun itu sudah setengah mati gara-gara serangan semalam. Kalau cuma mengandalkan mereka, mending saya bantu warga nyiapin keranda jenazah lagi buat bapak," ucap Cahyo dengan santai. "Bocah sombong, apa yang kau pegang sampai berani meremehkan mereka?" tantang Pak Baskoro. Tangan Cahyo mengangkat satu jarinya ke arah atas. "Gusti Allah." Kami pun pergi meninggalkan mereka yang terus sibuk melakukan ritualnya. Mas Sena terus menemani kami. Sepertinya ia juga memiliki sesuatu untuk diceritakan. Ternyata Mas Sena lah yang seharusnya secara resmi mewarisi padepokan ini. Namun karena pengalamannya masih kurang dan masih dalam masa berkabung, segala sesuatunya masih dipegang oleh sisa anggota wayang Ki Joyo Talun. "Terus mas-masnya gimana setelah ini?" tanya Mas Sena. "Kita izin bermalam di sini ya Mas Sena. Nanti malam pasti ada serangan lagi. Kita baru turun tangan ketika kedua dukun itu sudah tidak berdaya," jawabku. Tapi kalau bisa jangan sampai kedua dukun itu mati Mas," pinta Mas Sena. Dia bercerita, kedua dukun itu sebenarnya adalah gambuh yang memang bertugas menjaga pemain yang kadang sering mendapat gangguan. Walau seperti itu, pengalamannya masih di atas orang pintar pada umumnya. Pak Baskoro lah yang memaksa mereka untuk menjadi pelindungnya. "Mereka sudah seperti saudara saya sendiri Mas, sama seperti anggota yang lain," ucap Mas Sena. "Tenang Mas, kami mengerti. Akan kami jalankan amanah Mas Sena," balas Cahyo. Kami menunggu ruang yang berbeda dengan Pak Baskoro. Mas Sena juga menyambut kami dengan baik, walaupun kami tidak saling kenal sebelumnya. Mas Sena gak curiga sama mereka. "Jarang-jarang ada orang asing yang disambut dengan baik seperti ini di padepokan ini?" tanya Jatmiko. "Saya ingat sama motor Vespa itu Mas," ucapnya. Aku dan Cahyo saling bertatapan. "Apa Mas Sena pernah bertemu dengan Cahyo sebelumnya?" "Waktu saya kecil, saya pernah diantri naik motor Vespa itu waktu di desa Kandimaya," ucapnya. Desa Kandimaya adalah tempat pertama kali aku bertemu dengan Cahyo waktu kecil. Dulu, desa itu adalah desa penghasil dalang dan pemain wayang pada zamannya. Aku ingat, dulu waktu kecil Pak Lek pamer kepadaku saat menaiki Vespa itu. Namun lambat laun aku diberitahu bahwa Vespa itu adalah milik kepala desa yang dipinjam Pak Lek. Sampai akhirnya Vespa itu diberikan kepada Pak Lek karena sudah sangat membantu desa itu. "Mas Sena pernah ke desa Kandimaya?" tanyaku yang mulai tertarik dengan ceritanya. "Iya Mas, saya nggak mungkin lupa motor Vespa punya kepala desa Kandimaya dengan nomor antik begitu. Dulu bapak belajar wayang sebentar di sana sebelum berkeliling dan membangun padepokannya sendiri di sini," jelasnya. Aku segera ngacak-ngacak rambut Cahyo. "Ada gunanya juga ya kamu ngerawat Simbah," ledekku. "Sudah dibilangin kok, benda milik orang hebat pasti punya pengalaman hebat," jawabnya sambil mengunyah kacang yang disajikan Mas Sena. Dari ucapannya aku tahu bahwa itu adalah ungkapan kekagumannya pada Pak Lek. Hari itu kami habiskan dengan saling bercerita tentang cerita wayang yang ia pelajari dari desa Kandimaya, hingga beberapa adaptasi wayang yang membawa ayahnya Ki Joyo Talun menjadi dalang yang terpandang. Sayangnya, ketenarannya membuatnya menjadi gelap mata. Ia memperistri beberapa sinden hingga mengincar istri sahabatnya Pak Baskoro. Nafsu Ki Joyo Talun bertemu dengan keinginan Baskoro untuk memperistri salah seorang penari di sanggar Ki Joyo Talun, sehingga mereka merencanakan siasat untuk memenuhi nafsunya. Baskoro menuduh Nyai Lindri berselingkuh dengan Ki Joyo Talun dan mengusirnya dari rumah agar ia bisa memperistri penari itu dengan bantuan Ki Joyo Talun. Mas Sena melihat kejadian saat ayahnya berusaha mengajak Nyai Lindri menjadi istrinya, mulai dengan rayuan hingga cara kasar. Namun Nyai Lindri tetap pada pendiriannya. Mas Sena tidak tahu dengan jelas apa yang ayahnya perbuat,
hingga Nyai Lindri memutuskan untuk bunuh diri. Di satu sisi, ia mengutuk perbuatan ayahnya. Di satu sisi, ia merasa harus menyelesaikan apa yang telah diperbuat oleh ayahnya. Aku jadi ingat kisah tentang Wibisana. Dia memilih jalan yang berbeda dari saudaranya demi kebaikan, ucapku, mencoba menggambarkan apa yang Mas Sena perjuangkan saat ini. Terima kasih Mas, saya tersanjung, jawabnya. Ceritanya gimana Nan? Kok aku nggak tahu? Tanya Cahyo. Aku pun tertawa dan mencoba menceritakan itu kepada Cahyo, dibantu oleh Mas Sena yang lebih mengingat cerita itu lebih detail daripada aku. Hari mulai malam. Kami sudah merasakan kedua dukun yang menjaga Pak Baskoro sudah bersiap dengan semua ilmunya. Kami pun berjaga-jaga menyambut kedatangan Mbah Jurip yang sudah menjadi pengikut sinden pengabdi setan itu. Mas Sena sudah memperingatkan warga untuk tidak keluar rumah saat matahari terbenam, sehingga desa terasa begitu sepi. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar dentuman besar dari arah atap rumah. Sesuatu seperti beradu dengan pelindung yang dipasang oleh dukun itu. Mas, itu suara apa? Tanya Jatmiko yang penasaran. Dia mencoba untuk mencari tahu, tapi aku menahannya untuk berdiri. Mas Jatmiko dan Mas Sena, mulai saat ini jangan keluar rumah sebelum saya izinkan ya, ucapku. Memangnya itu apa Mas? Tanya Jatmiko. Cahyo mengintip dari celah korden dan bersiap mengambil sarungnya. Banaspati, Bajuri benar, bukan dukun sembarangan, jawab Cahyo. Kami pun memutuskan untuk keluar ruangan dan pintu depan terlihat sudah terbuka lebar dengan kedua dukun yang berdiri di sana. Pak Baskoro, jangan sekalipun keluar dari bangunan ini, ucap salah seorang dukun itu. Sayangnya, ia sendiri sudah terlihat terluka menahan serangan Banaspati yang menyerang rumah ini. Sesuai rencana awal, kami menunggu hingga pertarungan mereka selesai dulu, baru turun tangan. Aku memperhatikan dari sisi jendela. Mbah Jurip kini penampilannya sangat berbeda. Tubuhnya lebih gagah, seolah mendapat kekuatan yang baru. Baskoro, lebih baik kamu keluar. Dua dukun ini tidak akan mampu mengalahkanku, ucapnya sambil tertawa sombong. Ucapan Mbah Jurip benar. Itu dapat dipastikan dari kedua dukun yang tidak berani membalas ucapan Mbah Jurip. Kedua dukun itu membaca mantra dengan masing-masing keris di genggamannya. Dari keris itu terlihat bayangan sosok makhluk berwujud kucing besar berwarna hitam dan makhluk bersayap menerjang ke arah Mbah Jurip. Mbah Jurip terlihat waspada. Ia juga mengeluarkan kerisnya, berusaha membaca dari mana makhluk kiriman kedua dukun itu akan datang. Dan tepat saat akan menyerangnya, sebuah libasan ekor ular besar mementalkan kedua makhluk itu. Tidak cukup sampai di situ, sosok ular itu tiba-tiba muncul di dekat makhluk andalan kedua dukun itu dan memakannya. Saat itu juga darah bermuncratan dari mulut kedua dukun yang melindungi Baskoro. Kami bersiap keluar menghampiri kedua dukun itu dan menariknya masuk ke dalam. Sudah Mbah Jurip, mengikuti sinden itu cuma akan membuatmu sengsara. Kembalilah, kami akan melindungimu, ucapku. Hahaha, dasar bodoh, bocah, kalian tidak mengerti apa-apa, ucapnya sambil tertawa. Kami sudah tahu, kamu terpaksa menjadi pengikut sinden itu agar tidak dibunuh kan? Sudah Mbah, hentikan sebelum terlambat, ucapku. Mbah Jurip malah tersenyum semakin lebar. Tidak ada penyesalan dalam keputusanku. Sinden itu memberikan semua yang aku inginkan, termasuk dia. Setelah ucapan Mbah Jurip, tiba-tiba muncul seorang wanita berpakaian sinden dengan dandanan yang menawan. Dia menghampiri Mbah Jurip. Parasnya terlihat begitu cantik bak bidadari. Hampir tidak ada cacat sedikit pun dari kecantikannya. Kulitnya putih menawan, semakin indah dipandang dengan kebaya hijaunya yang tembus pandang.
Ia berjalan dengan anggun dan menggandeng Mbah Jurip seolah patuh melayani Mbah Jurip. Dek Lindri, itu kamu? Dari dalam rumah, Pak Baskoro terkesima menatap sosok perempuan yang ia kira adalah seseorang yang ia campakkan hingga mengorbankan nyawanya. Wanita itu hanya menjawab dengan anggukan. Benar, itu Nyai Lindri, ucapan Jatmiko heran. Sepertinya ia juga terkesima dengan kecantikan wanita di hadapannya. Mbah Jurip tertawa dan memeluk Nyai Lindri dari belakang. Dengan menjadi pengikutnya, wanita cantik ini sekarang menjadi milikku. Ia sepenuhnya menuruti perintahku. Mbah Jurip dengan bangga memamerkan Nyai Lindri yang sangat patuh kepadanya. Di hadapan Baskoro yang terkesima dengan penampilan istrinya itu, Mbah Jurip merangkulkan kedua lengannya di pinggang indah Nyai Lindri dan mengecup bibirnya. Aku melihat wajah Pak Baskoro mulai terbakar api cemburu. Tidak hanya itu, Mbah Jurip melepas kasutnya dan memberi isyarat kepada Nyai Lindri. Tanpa ada bantahan, Nyai Lindri yang cantik seperti bidadari itu segera berlutut dan mencium kaki Mbah Jurip. Dengan perempuan secantik dan sepatu ini, kalian pasti tahu apa yang akan kami lakukan untuk menghabiskan malam ini, ucapnya dengan bangga. Hentikan, kembalikan istriku, teriak Baskoro yang berlari keluar. Tidak tahan dengan api cemburu setelah melihat kecantikan Nyai Lindri. Istri? Goblok! Kamu lupa atas apa yang kamu lakukan kepadanya, ucap Mbah Jurip. Seketika aku mulai mengerti apa rencana Mbah Jurip. Pak Baskoro, jangan terpengaruh, kembali ke dalam, ucapku. Namun sama sekali tidak dihiraukan olehnya. Aku membacakan doa untuk menampakkan wujud asli dari makhluk yang menyerupai Nyai Lindri itu. Anehnya, itu tidak berhasil. Sebaliknya, Nyai Lindri malah menoleh ke arahku dengan senyumannya yang manis. Gagal, Nan? Tanya Cahyo. Iya, apa mungkin dia beneran Nyai Lindri? Ucapku yang masih belum mengerti. Gak mungkin, Nan, jawab Cahyo. Tapi sepertinya ia juga terdengar ragu. Pak Baskoro yang telah diliputi rasa penyesalannya terus memandangi Nyai Lindri. Dek, ini Mas Baskoro, maafin Mas ya, kita pulang yuk, ucap Baskoro memohon. Jangan Pak, dia bukan Nyai. Aku mencoba menghentikan Pak Baskoro, namun dia mendorongku mundur menjauh darinya. Mas berikan apa saja dek, tapi Mas mohon kembali kepada Mas. Sepertinya Pak Baskoro sudah terbawa hawa nafsu atas kecantikan Nyai Lindri. Berani-beraninya kau. Sudah Lindri, kita pergi. Aku ingin mendengar suara merdumu di atas ranjang yang bertabur bunga malam ini, ucap Mbah Jurip yang aku tahu tujuannya adalah membakar emosi Baskoro. Seketika kekesalan Baskoro tidak tertahankan. Ia berlari menerjang Mbah Jurip. Aku mencoba menahannya, namun tiba-tiba ular peliharaan Mbah Jurip menghalangiku dan Cahyo. Saat semakin dekat dengan Mbah Jurip, tiba-tiba Nyai Lindri berbalik dan menatap wajah Baskoro. Saat itu juga Baskoro mematung menatap keindahan wajah seseorang yang pernah menjadi istrinya dulu. Dek, aku mohon dek, kembali jadi istriku lagi, Baskoro memohon. Agar apa? Agar kamu bisa menikmati tubuhku yang indah ini, ucapan Nyai Lindri sambil menurunkan tangannya dari dada hingga ke pinggangnya. Baskoro hanya menelan ludah melihat pemandangan memukau itu. Agar kamu bisa merasakan lembutnya kulit ini, Nyai Lindri mengusapkan tangannya ke pipi Baskoro dan mendekatkan wajahnya sedekat mungkin dengan Baskoro. Dan
agar kamu bisa menikmati merahnya bibir ini lagi. Terlihat Baskoro sudah tidak mampu menahan nafsunya dan mencoba memeluk Nyai Lindri. Namun Nyai Lindri mengelak dengan cepat tanpa sempat tersentuh oleh Baskoro. Kalau kamu jadi setan, mungkin aku baru mau mempertimbangkan permintaanmu, ucap Nyai Lindri. Lindri, sudah, jangan lama-lama. Kita lanjutkan permainan kita tadi siang, ledek Mbah Jurip. Dengan beberapa serangan, Cahyo bisa mengalahkan dengan mudah ingon berwujud ular yang menghalangi kami, dan kami segera menghampiri Baskoro. Sebelum kami sampai ke sana, sekali lagi Nyai Lindri mendekat ke wajah Baskoro. Besok aku akan ceritakan apa saja yang sudah Mbah Jurip lakukan kepadaku. Wajah Baskoro merah padam. Namun Mbah Jurip segera menarik paksa Nyai Lindri dan membacakan sebuah mantra. Seketika Banaspati yang sedari tadi melayang-layang di atas rumah mendekat dan jatuh di hadapan kami, menimbulkan sebuah ledakan. Beruntung kami berhasil menjaga jarak sehingga tidak ada luka yang berarti. Namun sosok Nyai Lindri dan Mbah Jurip menghilang dari hadapan kami. Kami mengawasi sekitar rumah setelah kejadian itu, tetapi tidak ada tanda-tanda Mbah Jurip akan kembali, sehingga kami memutuskan untuk masuk ke dalam untuk merawat luka-luka kedua dukun yang melindungi Baskoro. Kalian bisa kan? Kalian bisa kan membantuku mendapatkan Nyai Lindri lagi? Ucap Baskoro memohon kepada kami. Tidak bisa, Pak. Kami sendiri tidak yakin Nyai Lindri itu manusia atau setan, jawabku. Tidak masalah, saya berikan apapun. Jangan sampai Nyai Lindri dinodai dukun brengsek itu, ucap Baskoro yang seperti kehilangan akal sehatnya. Aku dan Cahyo memutuskan untuk membiarkannya dulu hingga tenang dan sambil mencoba mengobati dua orang dukun yang terluka. Dek Lindri, jangan Dek, Dek Lindri. Berkali-kali Baskoro mengucap nama istrinya. Ia terus terlihat gelisah, bahkan hingga saat kami memutuskan untuk istirahat. Kami pun mencoba menenangkannya dan berjanji akan mencari jalan keluar untuk memastikan siapa sosok wanita yang menyerupai Nyai Lindri itu. Aku tidak ingat berapa lama kami tertidur, sampai akhirnya kami terbangun dengan suara seseorang yang menggedor kamar kami. Langit masih gelap, namun aku tahu sebentar lagi subuh akan datang. Seorang anggota pemain gamelan yang bertugas membersihkan pendopo pagi itu berteriak memanggil siapa saja yang bisa ia panggil. Mas, Pak Baskoro mas, ucapnya. Kami yang terbangun dengan kegaduhan itu segera berlari ke kamar Pak Baskoro. Sesuatu yang tidak kami sangka terlihat di hadapan kami. Pak Baskoro terlihat tergantung di langit-langit dengan seutas tambang yang melilit di lehernya. Sebuah kertas tertinggal di dekatnya. Dek Lindri, membayangkan pun aku tidak sanggup bila mengetahui tubuhmu yang indah dinikmati dukun sialan itu. Sesuai ucapanmu, kalau aku jadi setan, kamu akan kembali kepadaku kan? Cahyo yang membaca sehelai surat itu merasa kesal dan melemparnya. Kami kalah di pertarungan ini. Goblok, ini orang pikirannya cuma perempuan. Mau sekuat apapun kita, kalau yang kita jagain orang yang otaknya di selangkangan begini ya, tetap juga gak bakal bisa selamat. Cahyo terlihat emosi dan memukul dinding kayu kamar itu. Sudah Cahyo, dia sudah gak ada, kita doakan dulu, ucapku mencoba menenangkannya. Mas Sena dan anggota lainnya membantu menurunkan jasad Pak Baskoro dan merencanakan pemakaman yang layak untuknya. Belum sempat matahari terbit, tiba-tiba jendela kayu di ruangan itu terbanting dengan keras. Terdengar suara alunan suara sinden yang menyanyi di bawah gelapnya langit itu. Itu pemandangan yang mengerikan. Sinden berwajah mengerikan yang kami lihat di pendopo dekat desa Gendis memimpin beberapa roh wanita dengan dandanan seperti sinden. Namun sebagian sudah berkeriput dan tidak jarang
Wajahnya sudah menghitam seperti jasad yang sedang berjalan. Salah satu di antara mereka adalah Nyai Lindri yang datang ke tempat ini semalam. Ia berdiri di sebelah sinden yang memimpin itu. Mereka berdiri di sana dengan tersenyum seolah merayakan kematian Baskoro. Duk, satu dendammu pada laki-laki biadab itu sudah terbalaskan. Kini kita tuntaskan dendam kita pada warga desamu, ucap salah seorang sinden yang memimpin itu. Nyai Lindri sedikit menekukkan kakinya, menunduk memberi hormat pada sinden itu. Setelahnya, mereka memalingkan badan dan pergi dari penglihatan kami. Mas Danan, bagaimana ini? Kami bisa mati, ucap Jatmiko ketakutan. Tenang mas, kita cari cara untuk menghentikan sinden itu, ucapku mencoba menenangkan Jatmiko. Tapi kita belum tahu cara menangkal tembang sinden yang hampir membunuh kita kemarin, tambah Cahyo yang juga terlihat khawatir. Mendengar perbincangan kami, Mas Sena mendekat. Mas Danan, Mas Cahyo, ada yang mau saya ceritakan, ucap Mas Sena. Kami mengalihkan perhatian pada Mas Sena. Ia mengatakan mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kami mengalahkan sinden itu. Keluarga kami memiliki pusaka yang mungkin bisa menahan tembang iblis sinden pengabdi setan itu, ucap Mas Sena. Oke, ceritanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Oh iya, kunjungi juga akun Dio Serta untuk melihat cerita-cerita yang lainnya. Ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.